Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk di hari Minggu ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi hidup kami dengan senantiasa memberikan anugerah napas kehidupan di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri itu Tuhan, sehingga Tuhan di hari Minggu ini Tuhan, kami menyerahkan hati hidup kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hati hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan kami dipenuhi oleh curahan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan, dan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berikanlah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema di minggu ini adalah Tuhan mendengar seruan hambanya. Tuhan mendengar seruan hambanya. Setiap orang percaya pasti pernah dalam masa pergumulan, ketika hati hancur melihat keadaan hidup, keluarga, bangsa atau pelayanan yang porak-poranda. Dalam saat-saat seperti itu, kita sering bertanya, apakah Tuhan mendengar seruan kita? Firman Tuhan hari ini melalui kisah Nehemia menegaskan, Tuhan mendengar seruan hambanya yang berdoa dengan hati yang remuk dan iman yang teguh. Nehemia bukan nabi besar atau imam, melainkan seorang pejabat istana
di pembuangan, namun dari tempat yang jauh Tuhan memakai dia untuk memulai pemulihan umatnya. Segalanya berawal dari satu hal sederhana tetapi mendalam. Doa seorang hamba yang berseru kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang dalam teks ini yang ditekankan di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah doa lahir dari kepekaan terhadap penderitaan umat. Itu pada ayat 1-4. Di sini Bapak Ibu terkasih, Nehemia menerima kabar dari Yerusalem bahwa tembok kota telah roboh dan pintunya terbakar api. Ia bisa saja bersikap acuh. Toh ia hidup nyaman di istana Raja Persia. Namun hatinya tergerak. Ia menangis, ia berpuasa dan berdoa. Inilah tanda dari hati seorang hamba Tuhan yang sejati. Ia peka terhadap penderitaan umatnya. Ia tidak menutup mata terhadap penderitaan umat dan kehancuran moral bangsanya. Ia memiliki solidaritas rohani dan kepedulian sosial. Hari ini banyak tembok kehidupan kita juga runtuh. Tembok iman keluarga, moral, masyarakat, dan keadilan sosial. Tuhan mencari orang-orang seperti Nehemia yang tidak tinggal diam, tetapi membawa luka bangsanya ke dalam Tuhan dalam doa. Ketika aku mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung beberapa hari lamanya. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu, itu ditekankan di ayat 4. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah doa yang didukung oleh pengakuan dan pertobatan. Tertulis di dalam ayat 5-7 pada Nehemia pasal 1. Nehemia tidak hanya memohon, tetapi mengakui dosa umat dan dosanya sendiri. Ia tidak menyalahkan orang lain, tetapi berdiri di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Doa dimulai dengan pengakuan iman kepada Tuhan yang besar dan setia. Kemudian berlanjut pada pengakuan dosa yang jujur. Inilah rahasia doa yang didengar Tuhan. Bukan banyak kata-kata, tetapi hati yang hancur dan tulus. Pertobatan membuka jalan bagi pemulihan. Doa tanpa pertobatan hanyalah keluhan kosong, tetapi doa dengan pertobatan membuka pintu belas kasihan Tuhan. Tertulis di dalam Nehemia 1 ayat 7, kami telah berbuat sangat jahat terhadap Engkau, tidak mengikuti perintah-perintah-Mu. Demikian Bapak Ibu, dengan kita mengaku segala dosa kita, itu adalah doa yang mendukung hidup kita penuh diberkati. Yang terakhir Bapak Ibu, itu adalah di dalam ayat 8-11. Di sini adalah ditekankan adalah doa yang dilandasi dengan janji Allah dan menggerakkan tindakan. Nehemia mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada Israel. Ia bersandar pada firman Allah, bukan pada kekuatan sendiri. Namun doa Nehemia tidak berhenti di kata-kata. Ia siap menjadi jawaban dari doanya sendiri. Ia berkata, berilah keberhasilan kepada hamba-Mu ini pada hari ini. Doa yang sejati selalu membawa kita pada tindakan nyata. Nehemia kemudian berani menghadap raja untuk meminta izin kembali dan membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendengar doa bukan hanya untuk membuat kita merasa lega, tetapi untuk memanggil kita bertindak. Setiap doa yang sungguh-sungguh akan mengubah hati pendoanya, lalu menggerakkan langkahnya menjadi alat pemulihan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa hal yang dapat kita pelajari di dalam nats ini yang menjadi implementasi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah di dalam kehidupan pribadi, Tuhan masih mendengar seruan hati kita. Jangan berhenti berdoa ketika keadaan tampak gelap. Yang kedua adalah di dalam keluarga dan pelayanan kita, doa kita harus lahir dari kepedulian, bukan ego, dari kerendahan hati, bukan keinginan pamer rohani. Yang ketiga adalah dalam kehidupan bangsa. Ketika kita melihat kehancuran moral dan ketidakadilan, mari kita menjadi Nehemia zaman ini, berdoa dan bertindak bagi pemulihan tanah air.
Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Nehemia menunjukkan bahwa pemulihan besar selalu dimulai dari doa seorang hamba yang beriman. Tuhan mendengar seruan hambanya yang rendah hati, yang mau mengakui dosa dan bersedia dipakai untuk membangun kembali kehidupan umat. Maka di tengah dunia yang porak-poranda, mari kita menjadi seperti Nehemia yang berdoa dengan hati yang peka, bertobat dengan kerendahan hati, dan bertindak dengan iman yang berani. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati hidup kami Tuhan dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kami Tuhan. Tuhan yang mendengar seruan hambanya, Tuhan yang memakai hidup kami sehingga kami Tuhan, hidup kami penuh dengan jadi berkat. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, keluarga kami, bahkan juga orang-orang yang kami kasihi. Berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin.